Sebelumnya Mas, perkenalkan kami dari kelompok UMY Manajemen Strategik dari Prodi Manajemen. Ini terima kasih banyak atas apa ya, waktu dan juga respon dari tim Fathera sendiri untuk merespon apa yang kami perlukan kepada tim Fathera gitu. Mungkin sebelumnya kita bisa perkenalan dulu dari Masnya dulu. Oke, nama saya Muhammad Ismail Tanjung. Posisi saya sebagai supervisor untuk CRM, brand kolaborasi dan juga business development di Fathera. Nah, untuk pertanyaan? Mungkin untuk pertanyaannya bisa nanti kita bakal bertanyanya masing-masing gitu, Oh, jadi baik. giliran gitu. Baik. Mungkin dimulai dari pertanyaan yang pertama. Kita aja nanti kalau Oke, langsung aja pertanyaan yang pertama itu sebelumnya Mas udah kenalkan diri, terus boleh kenalkan ini nama usahanya apa, terus siapa pendirinya gitu, siapa yang punya usaha ini Mas? Oke. Baik, untuk nama perusahaan ini Fathera ya. Jadi Fathera itu sebenarnya punya dua orang. Satu namanya Pak Gunawan Anefa, dia asli Padang, Sumatera Barat ya. Terus satu lagi Mas Wildan Salim. Mas Wildan Salim itu dari Cilacap. Mereka berdua sama-sama dari teknik mesin UGM. Gitu. Fathera itu dari dua nama anak mereka ya. Fadel dan Khaira. Fadel itu anaknya Mas Wildan. Terus Khaira itu anaknya Mas Gunawan. Gitu. Jadi Fathera itu gabungan dari dua nama tadi. Fadel dan Khaira gitu. Berarti awal bisnisnya emang dari pas kuliah ya Mas? Oke, awal bisnisnya itu jadi setelah mereka, info yang saya dapat, setelah mereka lulus kuliah. Nah, sebenarnya Mas Gunawan Anefa itu beliau itu sudah bekerja di Freeport. Gitu. Nah, Mas Wildan itu masih tetap stay di Jogja. Mereka itu sebelumnya sudah sempat ada ikut-ikut kajian bareng gitu kan. Terus punya ide bisnis bareng gitu. Dulu katanya awalnya itu sebagai ini counter pulsa gitu. Terus Mas Wildan itu punya pikiran karena gini, waktu itu sulit untuk mencari busana muslim untuk laki-laki. Kalau perempuan banyak banget. Tapi laki-laki nggak diimbangin. Sedangkan populasi perempuan dan laki-laki kan hampir sama tuh sebenarnya ya. Hampir sama dan susah nih cari yang brand muslim laki-laki. Nah, disitulah tercetus gimana caranya biar punya brand laki-laki gitu. Nah, yang mengembangkan ide itu waktu itu adalah Mas Wildan Salim. Pendanaan waktu itu masih diawalin oleh Mas Gunawan Anefa ini. Karena dia dari Freeport tadi kan. Seperti itu. Untuk sejarahnya awalnya seperti itu. Nah, Mas Gunawan Anefa sendiri waktu itu cukup lama juga di Papua. Jadi dia nggak ikut langsung di sini gitu. Nah, Mas Gunawan Anefa itu baru benar-benar nimbrung di Fathera itu tahun lalu. Gitu. Jadi selama ini dikembang sama Mas Wildan Salim dan ya dinamikanya juga berkembang ya di Fathera gitu. Kita waktu itu masih menggunakan bisnis analis juga gitu dari pihak luar. Jadi kita konsultasi bisnisnya dengan orang luar juga gitu. Nah, sekarang udah ada Mas Gunawan langsung di sini. Jadi fokusnya jadi dua orang ini nih sekarang yang udah fokus bersama gitu. Jadi Mas Wildan Salim sama Mas Gunawan Anefa tadi. Terus kan tadi kan Mas ini jual produk fashion laki-laki kan? Benar. Nah, selain produk fashion laki-laki, terus apa saja yang dijual di Fathera itu? Untuk saat ini sih kita masih tetap itu ya. Baju casual atau baju santai? Nah, awalnya gini, Fathera itu kan didirikan tahun 2015. Awal pertama kali tahun 2015 sampai sekarang berarti udah 11 tahun ya. Nah,
10 tahun yang lalu itu kan jaya-jayanya gen milenial. Maka dibuat bajunya selimpit, baju Fat Hera itu selimpit semua. Nah, waktu itu kan fokusnya adalah baju Fat Hera itu koko modern gitu. Nah, koko modern itu yang seperti apa? Karena dibuat kayak yang selimpit, agak panjang dikit, biar nanti ketika sholat nggak kelihatan belakangnya. Dan kalau dilihat di desainnya itu gitu ya, itu bisa dipakai untuk ibadah, plus untuk kerja, plus kuliah. Intinya multi fungsi dan multidimensi lah kalau dibilangnya waktu gitu kan. Jadi bisa dipakai di mana aja. Orang ketika rapat pakai itu ya masih bisa masuk, sholatnya masih bisa masuk gitu, dan elegan gitu loh tampilannya. Nah waktu itu kan dibuat seperti itu, fokusnya di koko. Nah sekarang udah mulai beralih kita nih Fat Hera. Fat Hera itu sudah mulai melirik ke Gen Z. Dan sebenarnya kita udah cukup terlambat. Karena Gen Z ini udah mulai masuk masa-masa keemasannya. Karena mungkin 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi udah mulai Gen Alpha yang masuk ke masa kejayaannya gitu kan. Nah jadi produk Fat Hera juga berkembang ya, dari koko kita mulai masuk ke kaos juga gitu, ke vest juga gitu. Dengan tidak meninggalkan produk-produk yang esensi utamanya yaitu koko gitu. Dan kokonya kita juga sekarang udah mulai agak ada pembaruan juga di tahun ini nantinya gitu. Kurang lebih gitu. Selain ini kan sebagai kantor utama. Nah, untuk toko-toko di Fat Hera ini tersebar di mana aja? Oke, kalau yang punya Fat Hera langsung gitu ya, kita saat ini di Jogja itu cuma satu offline store di dekat Masjid Jogokaryan. Itu yang dikelola Fat Hera langsung ya. Tapi Fat Hera itu sistemnya dia punya kemitraan, Mbak Najla. Jadi gini ya, sistem kemitraan sudah tahu sebelumnya? Tahu, kayak Mercedes gitu. Jadi kita tetap buka open kemitraan. Siapapun yang mau menjual produk Fat Hera bisa dengan modal sekian gitu kan. Jadi kita ada 2. Pertama itu paket premium sama paket reguler. Yang paket premium itu 12 juta. Misalnya Mbak Najla pengen jual baju Fat Hera gitu kan, Mbak Najla dari Pekanbaru. Di sana belum ada nih yang jual baju Fat Hera, tapi di sana udah ada banyak orang yang tahu tentang Fat Hera gitu. Nah Mbak Najla pengen jadi mitra ya, ada 2 pilihan tadi, yang reguler atau yang premium. Kalau misalnya Mbak Najla nih 12 juta tuh atau yang premium, maka nanti Mbak Najla dapat potongan 35% dari harga pokoknya si Fat Hera ataupun harga aslinya. Itu nanti Mbak Najla jual lagi di sana. Jadi sistemnya bayar beli putus gitu. Itu kemitraan kita. Dan kalau di Indonesia setiap provinsi ada. Sudah di setiap provinsi. Bahkan iya, tersebar. Kita ada tercatat 500 mitra. 500 mitra. Gitu, dan itu online offline. Kalau untuk media promosinya itu Fat Hera pakai media sosial apa aja? Promosi kita sih, nah ini juga kita agak telat. Bacanya apa sih yang terakhir? Thread ya, yang anak Instagram itu. Oh iya. Thread atau thread sih bacanya itu? Thread ya. Nah thread kita baru-baru ini aja tuh. Sebenarnya kan sekarang lagi naik-naik thread ya. Nah sosial media kita yang kita pakai apa aja? Pertama Instagram. Nah sebenarnya Instagram udah agak basi sih. TikTok gitu kan, Facebook. Tapi Facebook jarang sih, karena Facebook itu kan terintegrasi dengan si Instagram tadi ya. Jadi kalau kita mau ads Meta gitu kan, itu harus dia terkoneksi dari akun Facebook kan, gitu. Jadi kalau yang paling aktif sih kita 2 itu ya. Tapi tetap yang utama kita adalah ini, Instagram sama TikTok, gitu. Kalau untuk saat ini karyawan yang di Fat Hera ini tergolong banyak, terus sekitar berapa? Kalau sekarang ini kita ada di angka 34 orang. Di sini ya, di sini yang pusat. Jadi divisinya, ada nggak pertanyaan divisi? Apa aja ini? Divisi kita itu sebenarnya marketing, sales, terus ada tim warehouse bawa gitu ya. Terus
tim support, cuma 4 sebenarnya. Sales itu udah jelas ya, penjualanan. Marketing ini terbagi tuh, ada yang marketing community, ada yang saya gitu ya. Saya itu tadi yang business development. Sebenarnya saya itu di dua kaki, sales dan marketing. Makanya ini saya jabanin lah, bisa jawabannya nanti jadi satu aja gitu kan. Business development itu kan sebenarnya maksudnya sales gitu kan. Saya maksudnya di marketing tapi megang business development, CRM, bagian data customer sama dan kolaborasi. Terus ada warehouse juga itu dia itu ada produksi, ada supply. Jadi divisinya itu divisi warehouse itu ada di bawah itu supply, ada produksi, ada R&D, pengembangan. Jadi pengembangan itu ya itu ngelihat pasar seperti apa sekarang gitu. Kalau boleh tahu itu modal awalnya itu dari 2015 itu berapa atau rata-rata per omsetnya per bulan berapa? Waktu itu saya belum tahu pasti ya berapa ininya ya, berapa modalnya ya. Tapi yang jelas itu dari minus katanya. Karena kan disuntik dari Mas Gunawan tadi gitu. Waktu itu dari cerita Mas Wildan itu adalah baju yang paling mahal waktu itu. Bayangin aja di tahun 2015 jual produknya sudah di 250.000. 2015 loh Mbak Najla, 250.000. Tapi ketika pertama kali launching 100 baju ya dalam 1 bulan itu cuma sisa 2. Karena memang itu bulan pertama gitu, karena memang waktu itu belum ada baju apa namanya ya, koko apa ya, brand muslim laki-laki itu belum ada gitu. Ada mungkin tapi belum begitu terkenal seperti itu. 1 bulan pertama ngejual 100 baju, sisanya cuma 2. Kalau omset per bulannya berapa? Sekarang Kalau sekarang kita itu di perkiraan ya, soalnya dia tiap bulan beda-beda. Rata-ratanya itu di angka 1,2 M gitu. Dan peak season kan biasanya di setiap, karena perusahaan kita masih ada berbau baju koko gitu. Nah peak seasonnya itu di pas momen Ramadan gitu. Nah itu bisa 3 sampai 3,5. Dari Shopee sendiri kita bisa 1 M dari Shopee sendiri ya gitu. Dan kalau biasanya kayak sekarang gitu kan, ini dari angka 800 gitu. Nanti kita ngeliat momennya apa gitu, nanti bisa naik. Nah strateginya ada juga gitu. Tapi kan pertanyaannya banyak kan, nanti bisa agak nyusul gitu. boleh. Sekarang lanjut dari saya. Menurutnya Masnya sendiri, seberapa paham usaha ini sama kebutuhan dan keinginan pelanggan? Kalau dinilai dari 1 sampai 10, kira-kira ada di angka berapa? Kita di angka 7,5 ya. Untuk memahami customer kan ya. Customer oriented kan. Iya. Nah, itu ada di divisi saya soalnya kan. Tapi Pak Hera sendiri juga rutin mengadakan yang namanya survei. Kita kalau tahun lalu itu rutin dan saat ini sedang berjalan ya. Semua member kita itu kita kasih survei. Mulai dari umurnya berapa, ya kan? Dan pasti kan kita akan lihat pangsa pasar kita kan, dari umur gitu kan, umur, pekerjaan juga gitu kan. Nah sering tuh di setiap bulannya kita setiap survei itu pasti kita tanya produk yang sekarang masih relevan nggak gitu. Produk sekarang pinginnya yang seperti apa, pingin kolaborasi dengan tokoh siapa, itu kita tanya. Kita ada 4.200 member, itu kita broadcast gitu ya, kita broadcast terus kita naikkan juga di Instagram gitu ya. Tolong kalau kita kan manggil customer kita Fathi gitu, Fathera Akhi. Fathi tolong dong isi kuesioner ini gitu kan, untuk mengetahui sejauh mana keinginan dari Fathi gitu.
Bisa dicek juga kok di Instagram kita ada sekarang gitu. Kita rutin melakukan itu. Jadi kita pengen tahu si customer kita ini pinginnya seperti apa gitu. Keluhannya apa, bajunya seperti apa, harganya seperti apa gitu. Dari akumulasi pertanyaan itu nanti kita ambil kesimpulannya, oh ternyata seperti ini. Udah, akhirnya kita ngikut gitu. Tapi juga mempertimbangkan dengan keadaan internal di Fathera ya. Misal harga gitu. Harga kita bajunya kan mahal ya. Sekarang 325.000 yang lengan panjang. Minta diturunin nih. Dengan memperhatikan ada pajak gitu ya. Ada pajak dengan bahan-bahan baku juga sekarang naik gitu. Ya kita dengan berat hati belum bisa nurutin si siapa namanya permintaan customer tadi. Tapi mungkin dari segi kualitas, dari segi jahitannya, terus dari segi pola, warna, dan kolaborasi dengan siapa itu masih kita bisa turuti. Untuk mengenai pesaing, seberapa paham usaha ini sama gerak-gerik atau strategi kompetitor yang lain? Sama kalau sekalian dinilai rating 1 sampai 10. Oke. Ini nanti di-cut ya, kalau saya sebut brand ya. Oke. Jadi gini, contoh Fast yang di sana ya. Fast itu sebenarnya kita kalau bisa dikasih rating gitu. Ya kita ratingnya 8 ya untuk melihat kompetitor. Sebenarnya kompetitor kita bukan sesama brand muslim di Indonesia. Kita tidak melihat itu. Bukan karena kita sombong ya, tapi memang karena Fathera udah di atas. Jadi kompetitor kita kalau yang sesama brand muslim itu sama sih. Gitu. Mbak siapa tadi Mbak? Mbak Sofi coba cek deh sama sih seperti apa, itu hampir sama gitu. Tapi kalau dilihat dari followers kita yang paling tinggi brand muslim. Jadi kita head to headnya itu kita udah nggak ngelihat sesama brand ya kayak sama sih gitu ya. Tapi kita ngelihatnya udah agak ke atas, ngelihatnya sih eksekutif, terus Uniqlo. Kalau dilihat produk-produk kita sama kayak Uniqlo. Dari segi bahannya gitu ya? Model cuttingan gitu ya. Karena kita kan gini, Uniqlo itu dia melihatnya kan adalah ini ya, Gen Z ya. Dan mereka juga kolaborasinya juga dengan lumayan tuh One Piece gitu kan, Doraemon dan semua yang ada di Jepang gitu. Itu kan Gen Z banget gitu kan. Nah, kita masih kurang di sana. Kalau kita misalnya seberapa jauh kita melihat kompetitor, kita selalu lihat kompetitor gitu. Dan kita juga mengakuisisi orang kompetitor. Jadi ada orang yang di Fathera, dia juga berdiri di 2 kaki. Dia eksekutif sama di Fathera sendiri. Oh iya. Gitu ya. Tapi itu orang atas ya. Ya, jadi dia masalah di brand gitu ya, cuttingan, polanya gitu. Dia dari eksekutif ngasih tahu ke kita seperti ini. Jadi kayak penasehat di bagian ininya lah, desainernya gitu. Jadi kita memang udah mengakuisisi kompetitor. Dari ini kalau kita bicara manajemen kan akuisisi kan masuknya di sumber daya manajemen ya. Wah masuk nih kuliahnya. Masih semester 4 kan? SDM manajemen SDM berbasis kompetensi belum masuk ya mata kuliahnya. Nah, itu pasti ada tuh nanti. Ada tuh nanti di situ akan ada proses akuisisi namanya. Bagaimana pihak kompetitor yang tinggi itu orangnya itu kita ambil gitu. Oh, buat nasehatin kita gitu. Iya. Seperti itu. Selanjutnya, selama ini biasanya Mas memantau pesaing itu gimana? Maksudnya bisa lihat produk mereka atau harga mereka atau cara promosi mereka gitu. Oke. Kalau selama ini sih kami melihatnya dari semua itu Mbak. Dari semua itu. Jadi bahkan harga juga kami berusaha masih 11-12 ya dengan kompetitor kami yang atas tadi gitu ya. Terus masalah bahan juga sama gitu. Kan kami berusaha bagaimana dengan bahan yang lebih bagus gitu kan, tapi harganya minimal gitu. Kami jadi konten mungkin yang agak berbeda ya. Konten juga bersama sih, soalnya kami juga
dapat instruksi dari atasnya tadi, dari orang yang berdiri di dua kaki tadi, seperti itu. Ini di sini seperti ini, kalian juga harus buat seperti ini. Harganya seperti ini, sampai bahannya juga seperti ini. Dan dia juga di perusahaan sebelah itu, dia bukan orang staff ya, orang atas juga. Jadi secara tidak langsung kami juga tahu yang di sini seperti apa, ya di sini seperti apa. Gitu. Selanjutnya saya yang ngomongin soal pemasaran menurut Mas Iti, Fadera sudah sejauh mana pemasarannya? Seringkah atau jarang gitu? Sudah berjalan cukup baik apa belum? Oke, nah ini Fadhera itu karena tadi sistem pemasarannya dia adalah B2B ya, business to business, karena sistemnya keagenan tuh. Ya ada semacam koin ya, ada sisi koin, ada kekurangan ada kelebihannya gitu. Kami karena masih B2B, masih mengandalkan B2B gitu. Agak susahnya adalah seperti saat ini. Jadi ketika di lapangan agak menurun, ya kita juga akan, ya ini juga menurun nih. Padahal pendapatan kami dari si mitra tadi nih. Kalau mitranya sedikit tidak ngambil barang dari kami gitu, kayak agak susah juga. Tapi kami juga sudah mulai bergerak ke B2C, bisnis itu customer ya, dan itu ada di Shopee kami. Nah jadi dilemanya di situ. Kami mau mengeluarkan promo tertentu, misalnya Twin Date ya. Twin Date itu yang kayak 88, 77 hari spesial gitu. Itu agak terkendala. Terkendalanya kami nggak bisa mengeluarkan diskon yang lebih besar dengan margin yang si mitra tadi tuh. Mitra tadi kan misalnya Mbak Najla tadi 35%. Kami mau ngeluarin diskon 50% misalnya, nggak bisa. Karena kami akan bergesekan dengan si mitra. Wah, pusat ngeluarkan diskon segini gitu kan. Akhirnya mereka nanti, karena kami masih kami kan masih semuanya dari mitra ya, paling besar dari mitra nih. Ya udah kami nggak, kalau misalnya kami mengeluarkan diskon besar ya, ini nanti mitra semuanya ini agak masalah. Dan itu semuanya soalnya ada satu grup, kami punya grup mitra. Jadi karena kan gini, produk Fadhera ini misalnya ini kolaborasi dengan Ustadz Amin Nurbaiz. Produk ini itu hanya diproduksi nggak sampai 1.000 satu seriesnya, Mbak Sasha. Jadi eksklusifnya Fadhera di situ. Jadi kalau udah habis udah nggak ada lagi. Nggak ada produksi lagi. Betul. Nah, jadi fungsi grup mitra tadi, ketika mitra misalnya Mbak Najla ngambil produk ini cuman sekian, ya kan? Terus Mbak Nida nggak ngambil produk ini, tapi ada customer Mbak Nida yang nanya, aku pingin series ini gitu, yang itu ada di Mbak Najla, maka tanyanya di grup biasanya. Oh, bisa. Nah, ketika kami tadi bertanya, misalnya kami pingin buat promo nih di Shopee gitu ya, mereka juga pasti mandangin Shopee pusat, Shopee-nya Fadhera. Nah, nanti bentroknya di situ. Pemasarannya, tapi kami tetap besar pemasukan Fadhera itu dari mitra tadi. Nah, dilemanya di situ ketika mau ada, kan karena dari awal dia B2B gitu kan. Jadi agak susah mau ke B2C. Nah, sekarang kami sedang bergerak B2G sekarang ke government. Nah, makanya itu di saya nih. Kemarin juga ada salah satu ustadz menyarankan gini, kalau sistem pemasarannya kecil-kecil B2C, B2B itu agak susah katanya. Gimana kalau kalian masuknya ke institusi, misal ke sekolah nggak mungkin dong pesannya cuma 1-2 baju, katanya. Pasti banyak tuh seragam langsung katanya. Iya juga, nah, mulai tuh bergerak ke sana. Makanya, dan itu seperti yang saya tadi katakan, saya di business development itu masih baru, memang masih bulan lalu. Dan itu sebenarnya atas
ide saya sih waktu itu. Dan ini kelebihannya di Pak Hera, ada ide itu biasanya langsung monggo dijalani kalau memang itu baik. Jadi kita cepat berkarya, cepat berkembang pemikiran kita. Gitu. Jadi kalau kita kemarin B2B sama B2C sistem pemasarannya, sekarang mulai agak dikembangin ke corporate, ke government gitu. Sekolah-sekolah, travel umroh juga gitu. Karena kan dia langsung besar. Ini saya ajarin sales nih nanti biar kalian kalau udah lulus. Gimana lagi Bu? Selesai. Oke, selanjutnya kalau di Pantera ini sudah menggunakan teknologi apa aja? Mungkin dibuat promosi, jualan online, catatan keuangan atau komunikasi sama pelanggan? Oke, kalau untuk ini ya dengan customer, kita memang masih teknologinya masih pakai WhatsApp biasa lah, komunikasi biasa. Tapi ini ada pengembangan mau dibuat sistem poin seperti, nah ini kan mbak-mbak semuanya Alpha atau Genzi masuknya? Genzi akhir ya? Kan Genzi akhir kan? Iya. Tengah-tengah. Ya, daripada kalian saya bilang Gen Alpha yang terbuat dari batu bata nggak jelas kan? Genzi juga kok hampir pun. Oke, tahu Forekopi? Tahu. Itu kan ada aplikasinya sendiri tuh ya, Iya. yang ada poinnya, terus nanti mau redeem. Nah kita udah mulai merambah ke sana. Gitu. Kalau ke teknologi sih kita udah memanfaatkan kayak yang ada ya, ke marketplace yang ada tuh Shopee dan semuanya itu sudah kita pakai, dan kita mau mulai berkembang untuk pengembangan bagaimana poin itu bisa di-redeem di aplikasi gitu. Gitu. Kalau untuk sistem karyawan kita absensinya juga udah pakai vendor juga ya. Jadi seperti kita itu udah pakai Odoo gitu. Untuk nanti jadi satu sistem integrasi data customer semuanya di situ. Kalau soal inovasi ini di itu seberapa sering melakukan hal baru? Mungkin dari produknya, modelnya, atau cara jualannya? Oke. Jadi penggunaan inovasi sebenarnya yang paling struggle itu adalah di marketingnya. Jelas di marketing. Kalau sales itu kan bagaimana? Sistemnya kan gini ya. Kenapa saya bilang yang inovasi yang paling struggle itu ada di marketing? Karena marketing ini tugasnya bagaimana traffic datang, orang datang, gitu ya. Orang datang untuk beli. Selanjutnya nanti orang sales nih. Orang yang udah rame ini gimana conversion rate-nya itu, konversi dari dia cuman ngelihat langsung beli gitu kan. Nah, ini tugasnya mereka. Yang paling struggle itu adalah orang-orang si marketing nih, termasuk di saya. Nah, gimana salah satu inovasinya gitu ya. Kalau teknologi tadi udah ya, ini inovasi pemasarannya. Kalau misalnya sebentar sebelum saya ke marketing, kalau misalnya yang ini tadi udah jelas, karena kita ada apa ya, inovasi kalau untuk di cuttingan, di motif gitu ya, itu kita juga udah ada orang yang di atas tadi itu. Itu. Nah, kalau kalau yang di marketing itu inovasinya luar biasa banget. Kita harus contoh, kita punya toko di Jogokarian. Itu community yang di sana harus dibangkitkan, dicari gitu kan. Terus KOL, influencer juga harus dicari sebanyak mungkin. Bagaimana mereka membuat konten di sana gitu. Terus kayak saya juga harus mencari brand-brand besar gitu kan, kayak KAF, terus Xiaomi juga gitu. Itu gimana cara narik brand-brand besar ini biar kolaborasi, karena zaman sekarang adalah kolaborasi untuk menaikkan engagement itu loh. Nah, jadi kami itu memang yang di marketing itu memang sangat-sangat luar biasa untuk inovasinya. Ya harus cari membuat brand kolaborasi gitu. Terus ya brand kolaborasinya sesama brand, terus sesama dengan influencer, dengan public figure, ustadz gitu misalnya, terus sama community juga gitu. Kayak ngaji lagi, udah pernah lihat? Ngaji lagi, Instagram ngaji lagi. Itu cukup besar ininya, ada 800.000 kalau nggak salah. Dulu sama Pak Hera mereka di bawah kita, tapi kita selalu menyertai mereka tuh. Nah, inovasi kita support mereka. Nanti kan baju kita dipakai tuh
secara tidak langsung tereksposur kan, gitu. Jadi kita itu ya seperti itu, tokoh-tokoh besar juga kita tarikin lah untuk menggunakan baju kita. Yang terakhir Pak Mahfud MD, Pak Mahfud MD yang pas dengan Ari Kriting ya, yang komika itu. Nah itu kan Pak Mahfud MD pakai baju kita. Gitu. Kalau orang biasanya gini, kalau kita ngelihatnya, kalau misalnya ada tokoh besar pakai baju Pak Hera gitu kan, itu nggak tahu nanti series orang akan mencari ini baju apa. Dan itu biasanya di grup mitra kita tadi itu pasti ujuk-ujuk langsung rame itu. Cari baju ini ukuran ini series ini gitu kan, rame itu. Jadi inovasinya di situ sih. Karena zaman sekarang zaman kolaborasi kan, gitu. Yang paling struggling ya orang-orang marketing. Kalau orang sales mah gimana caranya? Ya udah orang kalau nggak datang gitu ya udah biarin. Di sini. Tapi kalau di luar sana orang-orang sales ya sales gitu. Ya sales itu bahkan keliling lapangan gitu kan cari. Di sini enggak. Selanjutnya, kan biar bisa bertahan dan makin laris, strategi atau kunci utama Fadhera dalam menjalani bisnis ini apa? Misalnya apakah fokus di harga murah atau kualitas bahan atau gencar di medsos? Oke. Pertama kita tetap di medsos ya. Jadi kita itu sekarang fokusnya itu gimana biar baju kita ini tereksposur masif. Nah, dibagi tuh. Kalau saya disuruh mencari KOL influencer ataupun public figure yang followersnya itu yang udah masuknya nano ke mega. Saya. Tapi kami juga mencari yang mikro ya. Nano, mikro, ada yang tahu nggak Mbak pembagian tentang followers? Belum ya? Oh, intinya ada yang mikro, ada 4 gitu. Ada 4, tapi yang mikro yang tetap kami perhatiin. Karena biasanya mikro ini yang langsung, memang followersnya kecil, tapi biasanya aktif semua. Nah, kami cari di situ. Kami tetap fokusnya ke sosial media sih. Gitu. Kalau harga promo, karena brand kami sudah terlalu dari awal mahal gitu ya. Segmentasinya juga kami adalah middle to high. Makanya produk Fadhera itu dibuat eksklusif, udah habis udah. Bahkan ada orang member kita yang setiap keluar series terbaru dia pasti beli. Jadi semua isi lemarinya gitu ya itu baju Fadhera semua. Nah, jadi kami berusaha ngebuat kalau dibilang ya, brainwash ya. Brainwash bagaimana si member ini memang udahlah di pikirannya itu adalah Fadhera gitu. Apalagi ya? Terus 3 tantangan paling berat sekarang apa? Boleh dari faktor ekonomi lagi sepi, atau aturan pemerintah, atau tren baju yang cepat berubah. Mungkin dari internal sendiri kayak modal atau SDM. Oke. Jadi satu boleh deh. Boleh. Yang paling berat itu faktor perang. Oh iya. Karena bahan kita dari luar. Import ya. Jadi ada salah satu ustadz besar gitu ya. Dia udah punya brand. Tapi udah tahu produk Fadhera itu bagus gitu, cuttingannya, desainnya itu bagus. Nah, mau buat dengan kita nih sebelum perang udah ACC gitu. Tapi ketika perang itu harganya kan harga bahannya langsung naik 100% gitu. 2 kali dari awal. Mikir-mikir akhirnya yang mau buat baju di kita. Terus di awal tahun itu sebenarnya kita sudah menaikkan harga dari 294.000 menjadi 325.000.
karena kita waktu itu masih CP, sekarang udah jadi PT gitu. Jadi karena kita udah PT harus ada pelaporan pajak. Ke pemerintah ya. Iya, karena ada pelaporan pajak, ada dong biaya pajaknya gitu. Nah, harinya ke sana, naiklah itu di awal tahun, ya kan, udah naik, ada perang juga. Nah, sulitnya di situ, akhirnya agak sepi belakangan hari. Nah, yang struggle-nya itu lah kami lagi nih ke marketing. Oh, biasa ya kerjaan dimanapun itu, nggak mau tahu gimana caranya walaupun ini keadaan gonjang-ganjing dunia, target gini kalian harus mencapai gitu. Jadi tetap ya faktor perang. Dan itu tidak hanya di kami sih, di hampir di segala lini ya. Jadi orang ditambah lagi dolar naik. Jadi ada orang mulai ada penghematan gitu. Jadi penting sih orang melakukan penghematan, itu takut nanti suatu saat boom harga tiba-tiba semua harga naik. Mungkin kalau pertanyaan selanjutnya itu kan tadi kan bahas target ya. Nah kira-kira kalau udah dibandingin pesaing, kalau dibandingin sama target Fadhera sendiri tuh gimana gitu lah? Apakah sudah sesuai target atau enggak? Dan kalau misalkan sesuai target itu faktor apa yang paling mempengaruhi Fadhera tuh mencapai target itu? Oke, Fadhera itu kalau bisa dikatakan ya, misalnya kami dengan perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di fashion, target paling rendah mungkin kami ya. Kami itu per bulan ya 1,5 M, 2 M gitu. Tapi sebenarnya kami kami diakumulasi 1 tahun targetnya misalnya tahun ini 27 M. Nah itu didistribusi. Kalau misalnya bulan Maret, bulan Juni ini ditargetkan misalnya 1 bulan adalah 2 M, ternyata kami masih mencapai 800 juta. Sisanya ini akan didistribusikan ke bulan selanjutnya. Oh iya. Gitu. Jadi semakin kita tidak mencapai target di sini, maka bulan selanjutnya akan lebih berat. Oh iya. Tapi kalaupun nggak dicapai, biasanya sebenarnya yang operasional udah aman dulu lah. Gitu. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir itu adalah harapan sendiri mungkin dari masnya sebagai supervisor atau harapan dari yang teman-teman lainnya gitu kepada Fadhera ini tuh apa sih harapannya? Harapan dari sisi karyawan Iya dari atau dari sisi perusahaan? Bisa dua-duanya, karyawan dulu baru perusahaan. Perusahaan aja dulu. Iya. Kalau perusahaan kami ya ingin bisa lebih besar dari perusahaan-perusahaan lainnya yang menghasilkan laba lebih besar gitu. Toh juga kita di Fadhera itu ada charity juga sih biasanya. Dan ini owner kami juga punya sekolah sekarang. Oh, kalau boleh tahu nama sekolahnya? Namanya Fat School, boleh dicek di Jogja. Itu boarding atau? Boarding. Itu khusus untuk gini. Tadi kan Fadhera itu ada dari 2 nama Iya. Fadel dan Haira. Si Fadel ini itu adalah anak yang istimewa. Gitu. Jadi ini dibuatkan sekolahnya yang seperti itu juga. Iya. Jadi Mas Wildan ini melihat belum ada di Jogja yang memuadahin anak berkebutuhan istimewa tadi yang sesuai dengan nilai Islami. Nah, akhirnya dibuatlah namanya Fat School. Dan kita sebagian dari uangnya di Fadhera gitu itu ngebantu di sana, operasional di sana. Kita juga misalnya kemarin kita ngeluarin produk Syam namanya. Itu bertemakan Palestina. Nah, itu setiap 10% penjualannya pasti akan itu kita donasikan ke Palestina. Jadi kita juga sebagian besar di sana. Jadi kalau bisa dikatakan ya karena memang value dari Fadhera sendiri itu adalah fokusnya di nilai-nilai keislaman sih. Iya. Itu yang membuat kita yang di sini juga betah. Contoh kayak kita pagi harus sholat duha, baca Quran juga. Kalau sholat
Sholat zuhur itu harus jam harus ke masjid. Oh iya. Mau nggak mau harus ditinggal. Ada tuh konten kayak tadi gitu ya, kalau udah azan udah harus ditinggal. Kalau Jumat emang harus Terus apa ya? Kita juga ya itu harus jangan ada gharar di dalam transaksi kita. Hindari yang Gharar, kayak gitu. iya. iya. Gharar yang nggak jelas gitu kan, misalnya ini sampai tanggal berapa transaksinya gitu kan, itu nggak boleh. Oh iya. Berarti harus jelas ya. Harus transaksi. jelas. Oke. Mungkin kalau untuk pertanyaan kita cukup di situ, tapi dari teman-teman ada yang kami. Oh iya, kan tadi kan mungkin pemasarannya gini kan, apa sih salah satu kolaborasi? Jadi tadi kok kolaborasi. Jadi gini, kalau ini ya, misalnya kita ini ANB, kita itu menggandeng tokoh untuk kolaborasi. Nanti tokoh itu akan pakai baju ini selama kita buat 6 bulan misalnya. Jadi kan tokoh itu kan banyak yang lihat ya. Nanti pasti orang akan tanya itu baju dibeli di mana. Jadi produk kita itu juga dibuat seperti itu, dibuat kolaborasi terus dengan Ustadz Abdul, terus nah ini nih agak sulitnya nih, nanti aja ya agak di luar. Nanti bisa catatan. Intinya Kita tutup dulu aja nanti ngobrol. Ya, bentar tutup dulu aja lu. Masih agak panas. Oh iya. Bilang aja. Nah, Enggak apa-apa. nah jalannya ya Pak. Kamu keluar nanti Mbak udah jadi kayak sosis bakar. Udah. Terima kasih Mas Ismail ya, atas apa ya tadi pertanyaan-pertanyaan dari kami sudah dijawab. Baik nanti ada berkata atau tindakan kami yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Mungkin segitu saja dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih juga ya sudah mau menjadikan Pak Hera jadi objek studinya gitu ya, penelitiannya. Yang mudah-mudahan nanti mbak-mbak semua itu jadi ini nanti jadi nilai baik gitu ya ke depannya gitu. Dan nanti dari ini mata kuliah manajemen strategik ya. Nah, itu nanti nilainya A ya. Iya. Kayaknya manajemen nggak susah deh kalau Oke, gitu aja mungkin dari saya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.